ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Sebenarnya setiap pesan yang dikomunikasikan itu tidak punya makna apa-apa sepanjang orang yang menerima pesan itu belum menerjemahkannya. Karena itu pesan biasanya langsung diterjemahkan oleh penerimanya, maka dia menjadi liar, menjadi persepsinya berbeda. Kembali lagi bersama saya Sebastian di acara Face to Face. Kali ini Face to Face punya tamu seorang yang spesial. Tamu saya hari ini adalah Mbak Lili Aryani. Mbak Lili Aryani ini adalah seorang akademisi sekaligus pakar komunikasi politik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Sebastian. Senang kita bisa jumpa lagi setelah sekian lama ya karena COVID pernah ini. di TV bareng ya. Nah, sekarang sudah eranya podcast, eranya YouTube. Jadi orang udah banyak main-main di YouTube. Nah, Mbak, ada banyak isu mumpung kita bertemu, ada banyak isu yang pengen saya bahas. Mumpung kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, saya pengen ke isu yang paling hot hari ini, yaitu terkait tembak-menembak di antara kepolisian. Saya tidak mengajak Mbak Lili untuk membahas kasusnya, tetapi karena saya ngobrol dengan seorang pakar komunikasi politik, saya pengen diskusi justru dari sisi komunikasi, karena politik itu menarik, itu kalau komunikasi karena komunikasinya bagus. Nah, suatu persoalan juga menjadi besar atau menjadi kecil, menjadi melebar atau dia terarah, itu sangat tergantung bagaimana komunikasi itu di-manage. Ya, soal bagaimana sih Mbak Lili melihat komunikasi atau manajemen komunikasi di Polri gitu terkait dengan kasus ini, karena yang saya lihat sekarang ini melebar kemana-mana, bias kemana-mana, akhirnya udah nggak keru-keruan gitu. Nah, gimana Mbak Lili mengomentar itu? Sebelum saya jawab, saya nanya dulu nih sama Bang Sebastian, sebenarnya komunikasi itu mudah apa sulit? Bisa mudah, bisa sulit. Bisa mudah, bisa sulit. Kalau saya yang menekuni komunikasi 30 tahun terakhir ini Bang, mengatakan bahwa komunikasi itu sulit. Sulit. Sulit gitulah. Ya, kalau dibikin sulit dia tambah ruwet. Soalnya kan sebenarnya sepanjang kita hidup ini, dari mulai pagi sampai dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sebenarnya kita tengah berkomunikasi. Betul. Baik komunikasi interpersonal, organisasi, kelompok, gitu kan. Komunikasi transandental kepada Tuhan. Ketika kita bangun misalnya, kita kaget dengan jam waker yang berbunyi. Kita nanya, waduh gua telat nih gitu kan. Kita sebenarnya tengah berkomunikasi dengan diri kita. Begitu juga ketika kita bicara sama anak atau istri atau suami kita, ke kantor, ke teman dan sebagainya. Tapi intinya yang komunikasi itu sebenarnya how elegant can you go? Gitu. Jadi seperti apa kita menyampaikannya? Betul. Bagaimana pesan itu bisa sampai? Bagaimana kita memikirkan persepsi orang? Meskipun persepsi itu kan liar seperti yang terjadi sekarang. Tapi kalau kita berpedoman pada apa yang kita akan bicara, berpikir dulu gitu loh. Betul. Sebelum kita ngomong. Kenapa saya katakan sulit? Karena satu kata aja itu bisa merubah dunia. Misalnya nih, saya bilang sama Bang Sebastian, Bang, saya suka jambu monyet. Biasa-biasa saja kan, itu maknanya. Abang langsung ngerti nih, wah kalau gitu kapan ketemu Leli saya bawain nih jambu monyet gitu kan. Tapi ketika saya rubah tekanannya, titik komanya, Bang, saya suka jambu monyet gitu kan, langsung berubah tuh makna. Nah, demikian juga tiap pesan yang disampaikan. Sebenarnya setiap pesan yang dikomunikasikan itu tidak punya makna apa-apa sepanjang orang yang menerima pesan itu belum menerjemahkannya. Karena itu pesan biasanya langsung diterjemahkan oleh penerimanya, maka dia menjadi liar, menjadi persepsinya berbeda.
Ini yang terjadi sekarang di kepolisian. Apalagi di dalam ilmu komunikasi yang dikatakan pesan itu irreversible. Artinya kalau sudah dilempar, sulit ditarik lagi. Ya. Jadi yang orang terima yang pertama itulah yang pesannya langsung nempel. Kalau kita bicara soal teori yang paling klasik, paling kuno, Laswell katakanlah. Laswell itu kan sifatnya sangat linier, satu arah. Kan dia berhenti pada efek. Ya. Laswell tidak pernah memikirkan umpan balik. Di era keberlimpahan informasi di dunia medsos sekarang ini, yang terjadi adalah umpan balik gitu loh. Ya. Nah, artinya orang harus mulai memikirkan tiap instansi, bukan hanya kepolisian ya, bahwa pesan itu harus dikelola. Ya. Dikelola sedemikian rupa supaya umpan baliknya benar, pesannya harus benar dulu gitu loh. Ya. Nah, kalau pesannya tidak benar, maka umpan baliknya tidak benar. Nah, masalahnya sulit bagi tiap instansi mengelola itu, terutama lewat humasnya. Ya. Nah, humasnya itu bukan hanya memikirkan satu aspek, tapi harus banyak aspek. Ya. Pesan itu harus sampai kapan, waktunya kapan, siapa audiennya gitu loh. Kalau itu tidak dilakukan, mungkin Abang pernah menilai beberapa kejadian beberapa tahun lalu ketika Sekretaris Mahkamah Agung kalau nggak salah, waktu dia membagi-bagi iPad untuk tamu undangannya. Betul. Apa yang disampaikan oleh sekretarisnya sebagai humas waktu itu sekaligus justru membuat publik heboh. Ya. Ditelusuri lah apa yang terjadi. Yang terjadi sekarang di kepolisian demikian gitu loh. Apa yang salah sebetulnya dalam konteks komunikasi di kepolisian? Karena kan pertama kali informasi ini muncul ke publik itu kan salah satunya karena ada jumpa pers yang dilakukan secara resmi oleh pihak kepolisian. Apa yang salah sebetulnya dari awal kalau Pak Lely melihat? Iya, tadi kan saya bilang kata kuncinya kan how legend can you go. Nah, artinya ketika jumpa pers pertama itu dilakukan dipikirkan audiennya siapa. Itu pertama. Yang pasti para jurnalis. Para jurnalis itu kan punya 1000 persepsi untuk menerjemahkan. Itu satu kalau pesannya ditulis. Ya. Tapi kalau pesannya verbal yang langsung disampaikan, maka persepsi yang berbeda, 10 pendengar akan ada 10 persepsi. Kepolisian ini harus berkorelasi dengan berbagai lembaga lain yang bisa menerjemahkan apa pesan inti yang ingin disampaikan, betul. Termasuk kepada Bapak Presiden. Dan itu mesti dirumuskan betul secara matang. Sedetil mungkin. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.